Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga malam ini Allah masih sudi menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya adalah nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan berbekalkan iman dan takwa kepada Allah itulah kita akan mampu mengarungi kehidupan di muka bumi ini dengan selamat di bawah naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi inspirator kita semuanya, inspirator umat Islam. Karena dengan ajaran Islam insyaallah kita akan menjadi manusia yang selamat dunia maupun di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini marilah sejenak kita merenungkan sebuah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, kata Rasul. Jadi surga itu selalu merindukan 4 macam golongan umat manusia. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 macam golongan umat manusia yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa 4 golongan itu? Yang pertama kata Rasul adalah talil Quran. Orang yang senang membaca Al-Qur'an. Orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Orang yang menghiasi kehidupan sehari-harinya dengan membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada sabdanya yang lain, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, kata Rasul. Karena sesungguhnya kelak di akhirat pada hari kiamat itu Al-Quran itu akan datang di hadapan kita, akan menjadi pelindung kita, akan menjadi penyelamat kita dari apa? Dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam kubur didampingi oleh Al-Quran, dilindungi oleh Al-Quran dari siksa kubur. Di akhirat kelak kita di hadapan Allah juga dilindungi oleh Al-Quran dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan membaca Al-Quran. Membaca dalam konteks juga memahami isi dan kandungannya serta mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-harinya. Sehingga terciptalah dia sebagai pribadi yang muslim, yang Qurani. Mulutnya atau lisannya lisan Al-Quran. Maka tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali yang baik. Falyaqul khairan, kata Rasul, yang keluar hanya ucapan yang baik. Kakinya adalah kakinya Al-Quran, maka dia tidak akan melangkahkan kakinya kecuali untuk majelis-majelis kebaikan,
tangannya tangan Al-Quran, dia juga tidak akan berbuat kecuali adalah berbuat yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Jadi golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang senang dan gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua kata Rasul adalah wahifdzil lisan. Orang yang bisa mengendalikan lisannya, orang yang bisa menjaga mulutnya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, kata Rasul, bahwa selamat dan tidaknya manusia itu salah satunya oleh karena lisannya. Kalau lisan kita sering memaki-maki orang lain, sering menjelek-jelekkan orang lain, sering ghibah orang lain baik secara offline maupun secara online, melalui Facebook, status WhatsApp dan lain sebagainya, maka itu tidaklah dikatakan orang yang bisa mengendalikan lisannya. Apalagi sekarang adalah bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Banyak kata Rasul orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Salah satu penyebabnya adalah karena dia gagal menjaga lisannya. Dia berpuasa mulai pagi hingga kemudian berbuka di sore hari, tapi selama dia berpuasa selalu mengucapkan yang jelek-jelek, selalu mengumpat orang lain, selalu menebar ujaran-ujaran kebencian yang bisa menyakiti hati orang lain. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah dikatakan sebagai seorang muslim yang benar, kata Rasul, jika muslim yang lainnya belum selamat dari lisan dan tangannya. Betapa pentingnya ma'asyiral muslimin pada konteks ini kemudian kita menjaga lisan. Sehingga marilah berpuasa tidak hanya kemudian kita artikan untuk menahan lapar dan haus, tapi juga dalam konteks menjaga lisan kita, menahan lisan kita agar tidaklah kemudian seringkali keluar ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga kata Rasul adalah wa mut'imil ji'ah. Orang yang suka memberi makan orang miskin, orang yang suka bersedekah, orang yang suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim." Syaitan itu sampai kapanpun akan selalu membisiki telinga kita, pikiran kita, bahwa kalau kita berinfak, uang kita akan habis. Kalau kita bersedekah, uang kita akan binasa. Tidak ada lagi besok untuk buat belanja dan lain sebagainya. Karena sampai kapanpun yang namanya syaitan itu tidak akan pernah berhenti mengajak kita untuk selalu berbuat maksiat. Padahal pada lanjutan ayatnya kalau kita mau menelitinya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah itu menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang senang bersedekah, bagi orang-orang yang senang berinfak di jalan Allah. Begitu juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita buktikan bahwa insya Allah kita tidak akan pernah menemukan orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak di jalan Allah, kemudian hidupnya menjadi melarat, menjadi miskin. Tidak ada. Yang terjadi justru semakin banyak ia bersedekah, semakin banyak rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia dengan demikian maka buat kita pada khususnya pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan sedekah kita. Kalau kita biasa sedekah hanya 2.000, kita kalikan kata Allah dengan 700 kali lipatnya, maka lebih baik kita sedekah 50.000 atau bahkan 100.000. Karena kalau kita kalikan dengan 700 kali lipatnya, jauh lebih banyak kita dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah.
Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa perbandingan orang yang rajin bersedekah dengan orang yang malas atau pelit bersedekah. Di hari kiamat kelak orang yang pelit bersedekah akan datang ke hadapan Allah dengan bau yang busuk, pakaiannya dekil, wajahnya muram. Kemudian Allah merintahkan pada malaikat, sambut dia wahai malaikat, antarkan ke neraka, ke tempatnya di neraka. Sebaliknya orang yang rajin bersedekah dia akan datang pada Allah dengan wajah, dengan bau badannya yang harum, wajahnya berseri, pakaiannya mewah, pakai mahkota. Allah perintahkan pada malaikat-malaikat, sambut dia, antarkan ke tempatnya di surga. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir adalah washaimi fi sahri Ramadan. Orang yang senang melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah kita sudah 19 hari melaksanakan ibadah puasa. Apakah kita sudah senang melaksanakannya? Jika masih ada keluhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kena panas-panas, ya Allah, lapar, ya Allah, ngeluh namanya. Itu berarti bukan orang yang senang dalam beribadah, dalam berpuasa. Karena orang yang senang, kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dia akan melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Ia isi hari-harinya berpuasa dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan zikrullah dan lain sebagainya. Karena kalau itu yang kemudian bisa kita lakukan, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, minimal dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, dan puasa yang kita lakukan ini mampu benar-benar mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.